Oke, ini Adrian sudah dengar suara Miss atau belum nih? Bentar, Miss. Kenapa? Oke, sudah bisa dengar suara Miss? Oh, Sudah udah bisa. aman? Oke, sudah aman Udah. ya. Suaranya Miss sudah aman ya di tempat Adrian ya. Oke, thank you Adrian. Adrian gimana kabarnya? Bos, soalnya di sini. Adrian lagi Ini apa kan gue tuh? keren banget tuh, jangan bos. Ada suara apa itu Adrian? Aku, aku, aku habis main sama teman aku, Oh, habis main game apa Adrian? Roblox, Game Roblox. Game apa tadi? Wah, seru banget pasti. The Mimic Hmm, sama itu tentang Forsaken. tentang apa itu Adrian? The Mimic game horor. Game horor. Aku nggak pernah Hmm, mainin, jadi aku nggak tahu hmm, gamenya. Forsaken ya, ya game apa survive survive hmm, dari killernya. Killernya itu ada satu, tapi kadang suka hmm. susah gitu. Karena Oh, pemainnya yang bagus. hmm. Itu biasanya kalau main bareng-bareng sama temen sekolah gitu, Kadang Adrian. kadang bareng, kadang sendiri. Tapi kalau Hmm. bareng sama dua temen aku itu udah ada hitboxnya aneh. Ini tadi baru aja selesai, Adrian, mabarnya. Ya belum selesai sih. Belum selesai. Terus Kadang nanti, kadang nih dua sampai mainnya sampai jam sampai jam berapa itu? 11 atau jam 1. Sampai jam 11 sampai jam 1 malam. Iya, Itu pas hari biasa atau pas weekend? kemarin Oh, BTS. kemarin. Kemarin Nah, sih kemarin kemarin sih mm, salah satu teman aku tidur malam-malam, tengah malam cuma sejam doang. tidur tengah malam terus sejam doang, habis itu berangkat sekolah. Hah? Tidurnya cuma 1 jam doang, maksudnya, atau Iya, gimana? 1 jam doang. Tidurnya 1 jam doang, terus dia Iya, berangkat sekolah nggak habis itu? enggak, Nggak. enggak, soalnya libur. Oh, libur. Oh, kalau pas libur enak dong, jadi nggak harus ini kan bangun pagi-pagi gitu. Terus Lagian, gimana tuh, Adrian? lagian juga Hmm? kalau sekolah ya, dia Mm-mm. mondok. Oh, mondok, mondok pesantren. Wah, berarti tetap harus bangun pagi lah. Biasanya kalau di pondok ya. Jam Iya, berapa? tapi Jam ya 4. tapi pondoknya enak banget. Hmm, kenapa tuh kok bisa enak? Bebas atau gimana? Mondoknya, mondoknya pakai laptop. Udah Mondoknya ada disediain. laptop. Iya, disediain. Disediain laptop. Berarti fasilitasnya ini ya lengkap ya di sana. Udah bagus, lengkap. Hmm. Lah Hmm. aku, ya Allah. Adrian emang mondok juga apa di rumah aja? Enggak, saya nggak mondok. Oh, Soalnya, kenapa? soalnya ya, kalau mondok saya nggak bisa les kayak gini. Oke, Adrian. Oke, Adrian. Tunggu sebentar ya. Kita sapa dulu Dilan nih. Halo, selamat sore Dilan. Oke, ini Dilan udah kelihatan nih. Thank you Dilan sudah join. Gimana kabarnya Dilan? Baik, sehat ya Dilan ya. Hari ini berangkat sekolah tadi, Dilan? Hmm, cuman bentar buat latihan nanti Oh, ada latihan apa tuh Dilan? Tadi di sekolah. buat nanti inaugurasi bentar Ah, lagi. ada inaugurasi. Itu nanti acaranya buat hari apa? Inaugurasinya. Aduh, belum cek sih ya. Minggu depan. 18. Oh, Rabu aman sih. Oh, hari Rabu. Masih beberapa hari lagi ya. Dilan ikut Tanggal 18. organisasi. Oh, tanggal 18. Dilan ikut organisasi apa di sekolah? Sepertinya aktif OSIS. sekali. OSIS. Wah, biasanya kalau ini ya, OSIS selalu ikut jadi kepanitiaan gitu ya. Iya. Aktif sekali. Oke, thank you Dilan. Kita sapa dulu di sini ada Arwin ya. Oh, Adrian di, dan Dilan. kok, Kok- kok Assalamualaikum Pak Absah. Halo, di saya suaranya, Waalaikumsalam, Arwin. Oke, kok, Adrian, gimana kok suaranya? saya suaranya si Dilan malah Mm-mm. kecil parah di aku. Oh, suaranya Dilan kecil parah. Coba dinyalain dulu volumenya. Punya Udah, Adrian. ini udah 100. Oh, udah 100, udah maksimal. Oh yang hadir Oke. cuma 3 orang ya Kak? Iya, kita tunggu dulu Arwin. Arwin gimana kabarnya?
Kak Elsa Sehat belum Kak, tanya. Alhamdulillah. Sehat ya, Arwin ya. Hari ini tadi berangkat sekolah, berangkatnya terus pulang jam berapa hari ini? Pulangnya jam 2 sih Kak. Pulangnya jam 2. Terus tadi habis habis pulang sekolah sempat tidur siang nggak, Arwin? Enggak ya, enggak ngantuk sih. Oh, nggak ngantuk. Jam 2 itu nggak ngantuk. Terus kegiatannya apa dong, Arwin? Ya kan Istirahat doang. tidurnya malam Kak. Oh, tidurnya malam doang kalau Arwin ya. Terus tadi nggak ngegame, Arwin, hari ini? Enggak. Nggak. Kegiatan Arwin apa tuh setelah pulang sekolah? Habis belajar sih ini. Mm-mm. Oh, Habis belajar. belajar matematika tadi. Oh, ada PR atau mau ujian? Gak ada ya, cuma belajar doang. Belajar aja ya. Ada Rajin lagi pada banget ya, ujian ini. Arwin. Iya nih, kayaknya kebanyakan kemarin cerita lagi pada ujian gitu. Nih, sepertinya ada Jeremy, teman-teman. Coba kita sapa dulu ya. Halo, selamat sore, Jeremy. Oke, Psikoneka teman-teman lagi. boleh Saya dinyalain. agak ngelag gak Kak? Oke, coba. Coba ditunggu dulu, Arwin ya. Halo Jeremy dan Denny, selamat sore. Yuk teman-teman dinyalain dulu videonya ya. Ini baru Sore Dilan Kak. nih. Oke, thank you Denis. Nah ini udah Adrian udah kelihatan. Kita tunggu Arwin, Jeremy sama Denis ya. Ini udah dengar suara Kak Usa belum nih Jeremy? Belum kedengeran suaranya Jeremy ya. Kita tunggu dulu. Halo, Miss. Oke, Jeremy. Halo, gimana kabarnya Jeremy? Baik, Miss. Baik ya. Oke, thank you Jeremy. Kemudian Denis nih. Denis, gimana kabarnya Denis hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Oh my. Sehat juga ya. Baik ya Denis ya. Oke. Besok besok teman-teman libur nggak? Besok hari Jumat Akhirnya. libur Libur ya. Oh, libur Kak. Libur ya besok dong. besok saya libur, Iya, besok saya libur ya. libur. Oke. Jadinya masih panjang nih. Libur panjang ya Jumat, Sabtu, Minggu, terus Senin masuk lagi. Saya Oke. Oh Senin, Senin libur saya Kak. sen, Oh, saya Senin Senin libur masih juga. libur juga. Oh, Senin masih libur. Enak tuh teman-teman. Berapa hari? 4 hari. 4. Bisa buat main nobar. Itu tadi Adrian lagi mabar Roblox ceritanya. Oke, ini Oh, sepertinya ada Izan, teman-teman. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat sore Izan. bentar. Selamat bergabung Izan. Nih, Izan bagaimana kabarnya? Oke, thank you Izan. Baik, Kak. Ini dia. Izan hari ini Akhirnya. sehat ya? Baik ya? Oke, thank you Izan. Sudah dengar suara Kak Uksa berarti ini. Oke, teman-teman, ini udah lengkap ya. Nih, kalau udah lengkap, nanti sambil menunggu yang lain join, kita main kuis dulu seperti biasanya ya. Kita kuis cerdas cermat ya. Tunggu sebentar. Kak Uksa mau share screen dulu. Nah, Pakai ini kahut dia. ya Kak. Iya, pakai Kahoot seperti biasanya ya. Ada yang pernah ikut lomba cerdas cermat di sini waktu kecil? Sudah serem. Iya, cerdas cermat di sekolah. Ada yang pernah ikut lomba cerdas cermat? Berangkat saya Kak. Oh, sudah pernah. Denis sudah pernah. Waktu itu, Denis pertanyaannya, temanya tentang apa, Denis? Oh, Pengetahuan kalau umum saya atau apa? itu pertanyaannya bahas tentang seputar agama Islam sih. Oh, seputar agama Islam. Berarti ini ya, fokusnya lebih ke religi gitu ya, Hmm. materi-materinya ya. Oke, Iya. mantap Denis. Ada lagi yang sudah pernah ikut cerdas cermat Kayaknya selain aku belum Denis? pernah. Belum Aku pernah. nggak pernah. Adrian belum pernah. Nah, ini nanti nyobain ya, cerdas cermat nih. Dilan, Saya, Jeremy, eh, Izan tuh. Kita saya takut bisuin nge-lag dulu. mulu. Sayangnya. Kenapa, Adrian? Takutnya nge-lag mulu. Oh, oke. Kita coba dulu aja, Adrian. Ya, kita pilih mode klasik aja, kemudian kita klik mulai. Nih, teman-teman. Nanti teman-teman boleh dimasukkan kodenya ya. Atau kalau pakai handphone itu boleh diklik. Nah, itu ada barcode-nya ya. Ada barcode-nya. Teman-teman bisa QR-nya ini bisa di-scan. Oke, teman-teman boleh masukkan PIN gamenya 2606959. Nah, teman-teman boleh masukkan PIN gamenya ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini gosok nih.
Oke, sudah ada Izan di sini, kemudian ada Dilan, lalu ada Dennis. Ah, dikit lagi. Oh, cutscene, cutscene. Hari Jen lagi nih dia nih. Itu sepertinya suaranya teman-temannya Adrian masuk nih. Dah, Suaranya lah, teman-temannya Adrian masuk nih. kocak. Oh, Akbar. Itu Discord ya, Adrian ya. Discord. Iya, coba dikecilin volumenya teman-temannya di ini. Adrian dulu bisa nggak? Minta tolong Bisa, ya bisa. Adrian ya. Oke, thank you. Saya bisa kecilin, so. Saya, Bisa ya. saya bisa kecil. Oke, mantap Adrian. Thank you. Nah, ini sudah ada Arwin, Dennis, Dylan, kemudian ada Izan. Kita tunggu Jeremy dulu ya. Masih ada yang belum join di sini. Siapa saja nih? Baru 4 student nih. Masih kurang dua lagi ya. Eh, Masih kurang Arwin. Oh, Arwin sudah. Bentar Dennis aku sudah. rejoin dulu. Adrian. Masih kurang Adrian sama Jeremy. Kita tunggu dulu nih. Saya nggak ikut dulu. Kenapa? Nge-lag. Nge-lag lagi. Saya nggak ikut. Oke, oke. Nge-lag. Masih nge-lag ya. Iya, takut nge-lag. Sepertinya Adrian tadi gara-gara Aku habis mending main rejoin Roblox dulu. tuh. Iya, Atau Adrian boleh aku pakai. coba rejoin dulu. Iya, boleh rejoin dulu boleh. Nah, kita cek koneksinya ya. Sebentar Miss, Chrome saya tiba-tiba not responding. Oke, ya. Boleh, Jeremy, kita tunggu dulu. Nah, ini sepertinya udah ada nih. Oke, nanti Adrian biar menyusul ya. Kita mulai aja. Langsung kuis yang pertama. Nah, ini suaranya hilang ya tadi ya, karena kita mute. Oke. Lanjut nih, beraneka ragam tari tradisional dijumpai di wilayah Indonesia. Keanekaragaman tari menunjukkan kekayaan apa nih teman-teman? Nih, ada yang suka belajar tentang apa nih biasanya teman-teman? Tentang tari, tari itu masuknya apa nih? Tari tradisional. Oke, Adrian sudah kembali lagi. Oke, Adrian, lekas join ya. Kita tunggu nih. Adrian, kode pin gamenya kelihatan nggak Adrian? Di bawah itu ya, ada kode pin gamenya. Adrian boleh join. Oke, sudah Adrian? Aman? Aman? Coba kita lihat di chat. Saya udah sign in di Zoom tapi malah nggak bisa. Oke Adrian, kalau gitu kita lihat ya. Adrian boleh bantu jawab di chat gitu nanti ya. Oke, ramein grup chat Zoom ini. Oke, lanjut lagi. Kita lanjut nomor berikutnya teman-teman nih. Apa nih teman-teman? Kata pahit bahasa Inggrisnya apa tuh? Apakah sweet, salty, sour, atau bitter? Loh, oh, Pahit. Ya, pahit. Pahit, pahit. Nah, ini udah ada 4 jawaban. Oke, bitter. Benar semua. Oh, ada yang jawab salty. Mungkin karena tidak pernah ini ya. Tidak tahu. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya. Next. Nomor 3. A bowl of soto is 6,000 rupiah. The price is bahasa Inggrisnya 1,000 rupiah nih. 6,000 rupiah itu berapa? Berapa rupiah, teman-teman? 6,000 ya. 6K. Oke, 6 itu berapa? 1,000 itu apa ya? Tuh. Oke, sudah. Ini easy-easy aja soal-soalnya. Oke, tapi siapa cepat dia dapat poin terbanyak nih, teman-teman. Oh, wait. Nah, iya. Ah, ah, Oke. Adrian bisa join? enggak. Belum bisa juga. Oke, aman ya. Nanti Adrian boleh sambil lihat soal-soal yang ada di sini nih di layar. Lihat next quiz nih. Vitamin yang dibutuhkan untuk kesehatan nih. Mata, mata ya teman-teman ya. Kesehatan mata. Ini pasti teman-teman tahu nih. Buah apa yang mengandung vitamin itu? Buah wortel. Siapa di sini yang suka minum wortel? Minum apa? Minum wortel. Iya, minum jus wortel Oh, maksudnya. Ya di jus dulu. Ini aku, kalau nggak langsung minum wortel. saya mau malahnya makan wortel. Bukan bukan minum ya, bukan minum ya. Betul, Adrian makan wortel.
Siapa yang suka makan wortel di sini nih? Oke, lanjut lagi teman-teman. Berikutnya, nah ini sekarang tampilan chat Zoom kayaknya berubah ya. Sekarang ada tampilan samping kanan-kanan gitu. Nih baru nih sepertinya. Oke, I look the animal in the. Nih kalau lihat di mana teman-teman? Oke, di kebun binatang ya. Lanjut lagi. Next. Wah, Dylan nih gercep ya. Arwin juga gercep. Nah, ini menyusun kata teman-teman menjadi kalimat yang utuh. Apa nih? Eat, pizza, I, dan yesterday. Kalau kita gabung menjadi kalimat yang utuh menjadi seperti apa teman-teman? Kayak ini bahasa Inggris ya, yang mudah. Oke. Arwin, sayur. Wortel buahkah? Kata dia. Arwin, sayur. Iya, buah apa sayur teman-teman? Tergantung. Kalau di jus jadi buah. Kalau dimasak sayur jadi sayur. Tomat juga membingungkan ya. Tomat itu jus atau tomat itu buah atau sayur nih. Tomat itu Sayur sih. bisa sayur ya. Tapi bisa di jus juga loh Adrian. Tapi bisa disambal. Rasanya nggak bisa dah. Bisa. Oke, lanjut lagi. Kakek in English is apa ini teman-teman? Kakek bahasa Inggrisnya ya. Mungkin gampang-gampang aja nih, tapi yang cepet dapat poin terbanyak nanti. Oke, grandfather, betul ya. Dilan masih gercep ya. Iza naik sama Dennis tuh. Next, lanjut lagi. Grandpa's ya. My grandpa's hobby is bla 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 newspaper. Nih, kalau koran diapain teman-teman? Koran ya. Oke, bener semua. Mantap. Gercep ya. Nih, lanjut lagi. Dilan masih di urutan satu. Next. SD Permata mempunyai 100 siswa. Jika 58% siswa berjenis kelamin perempuan, maka banyak siswa perempuan ada berapa anak? Nih, jangan sampai terkecoh, teman-teman. Ya, ini melatih fokusnya. Jangan sampai terkecoh ya. Yang ditanyakan, banyak siswa laki-laki atau perempuan? Tuh. Misalnya kalau seluruh siswa 100%. Nah, jawabannya adalah 58% ya. Berarti 58 anak gitu. Karena yang ditanyakan siswa perempuan ya. Nah, itu dia. Kita latih fokusnya teman-teman. Lanjut lagi. Next. Wah, ini dia Dilan, Izan, Arwin ya. Denis, kemudian Jeremy. Oke, semangat teman-teman. Lanjut lagi berikutnya. Bunyi dihasilkan dari benda yang apa teman-teman nih? Kentongan itu ya. Ada tungtung sahur itu bunyinya. Dari mana teman-teman? Ada yang tepuk tangan ya. Terus ada dua benda yang diapain. Nah, bergetar ternyata teman-teman ya. Jadi ada resonansi juga ya itu ya kalau di fisika. Nah, itu nanti teman-teman ingat-ingat lagi materinya di sekolah. Oke, kita lanjut lagi. Next. Pecahan Aku mau ya yang eksperimen. senilai Aku tiga mau, per 5. Mm-mm. Apa Adrian? aku mau nyobain sesuatu deh. Oke, boleh. Nih. Eh, buat meetingnya. Bisa nggak ya nih? Oke, boleh Adrian. Nih, yang senilai 3 per 5 apa nih teman-teman? Berapa? Sama-sama dikalikan 2 misalnya, atau sama-sama dikalikan 3. Maka bagian atas dan bawah akan menjadi berapa? Kalau sama-sama dikalikan angka tersebut gitu. Coba sama-sama dikalikan Astaga. 3 teman-teman ya. Jadinya 3 kali 3 9. 5 kali 3 15. Sama ya. Jadi 9 per 15 itu adalah pecahan yang Oh, bisa dong. senilai. Bisa Adrian. Kenapa tuh? Wait, hold on. Aku Oke. coba pakai webcam aku. Aku coba Oh, pakai webcam. heeh. Wait, Eh, bentar. Aku, sebentar. Waduh, Oke. nge-lag. Kita lanjut lagi ya. Berikutnya nih. Bunyi kereta api dapat terdengar jika mendekatkan telinga pada rel kereta meskipun kereta masih jauh. Nah, hal ini menunjukkan apa nih, teman-teman? Apakah rel kereta terbuat dari besi
atau udara tidak dapat merambat bunyi kereta api? Jawabannya adalah bunyi dapat merambat melalui besi. Betul ya. Jadi bisa kita dengarkan. Oke, mantep nih. Denis sepertinya suka fisika nih. Lanjut ya. Next Baik. quiz. Yupa, Baik. teman-teman. Ya, Yupa nih. Bukan Yupi ya. Kalau Yupi permen, ini Yupa. Yupa adalah sumber sejarah Indonesia. Nah, kerajaan ini diduga bercorak Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan apa yang dimaksud nih? Awalnya huruf K deh. Miss ini ya, Kak usah kasih clue. K. Ini pelajaran Oh, waktu chat yang SMP. lain duluan. Gak apa-apa, Denis. Buat nambah pengetahuan. Yupa, Kutai, teman-teman. Ada yang tahu kerajaan Kutai? Kutai. Lanjut lagi. Ini ada yang bener ya ternyata. Wih, mantep. Dilan tahu nih. Dilan sepertinya suka baca ini ya, sejarah juga. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Ardi menggunakan obat nyamuk semprot nih. Beberapa saat kemudian, nyamuk itu mati. Perubahan wujud yang terjadi apa, teman-teman? Nah, dari nyamuk tadi ya, obat nyamuknya itu bentuknya cair atau padat? Nah, kalau cair, berarti apa tuh? Kalau beku, kalau padat berarti apa? Kalau dia akan, Ah, iya, apa tuh? Adrian tahu? Boleh bantu jawab teman-temannya, diskusi. Biar tebak IPS mapel paling lemah. Masa sih, Dilan? Well, paling lemah malah IPS. Kenapa, Dilan? Tapi bagus loh ini tadi Dilan tahu kerajaan Kutai dan lain-lain. Menguap ya. baik. Ini ternyata menguap betul nih. Oh, sudah ada Abbas Obat. di sini sepertinya. Kita sapa dulu. Halo Abbas, selamat sore. Em, Oh, halo Abbas. Sudah dengar suara Kak Usa atau belum nih, Abbas? Obat. Oke, aman Kenapa ya nih? Abbas ya. Gimana kabarnya Abbas? Baik, oke, thank you Abbas. Ini kita lagi main kuis nih Abbas ya. Nanti Eh, Abbas boleh join. Ini masih ada 5 soal lagi. Atau mau lihat teman-teman di sini juga boleh Abbas ya. Ada soal yang berikutnya di sini ya. Kita bacakan dulu. Peristiwa yang tampak pada gambar menunjukkan bahwa cahaya dapat apa nih teman-teman. Itu sepertinya ada keterangan ya. Ada gambar senter, terus ada 2 anak memegang senter, depannya ada plastik bening. Dan juga ada karton teman-teman. Nah, cahayanya itu bisa menembus plastik bening ke karton. Maka ternyata menembus benda bening dan merambat lurus. Ini ada di mana nih, teman-teman? Ketemu di mana tuh? Di fisika ya. Oke, kita ingat-ingat lagi. Lanjut lagi, teman-teman. Next. Hasil dari 10,5 kali 0,5. Tuh, berapa, teman-teman? Ini jangan sampai kekecoh ya. 10,5 kali setengah. Setengahnya dari 10,5. Tuh, berapa? Setengahnya dari 10,5. Berapa ya? Setengahnya dari 10, berapa? Nah, itu clue-nya. Oke. Kalau mau berpikir lebih cepat itu tadi caranya, lebih mudah ya. Jadi setengahnya dari 10,5. Nah, jawabannya adalah 5,1 nih. Yang mendekati 5 ya. Oke, lanjut lagi. Next. Wih, Dilan masih urutan 1 nih. Terus ada Denis, Izan, Arwin, dan Jeremy. Next, kita lanjut lagi. Sebenarnya chat Zoom-nya rame. Coba kita lihat dulu chat Zoom. Bukannya 5,25 ya? Oh iya. Mungkin iya betul Dilan. Bis tadi nggak ngitung. Oke Dilan, thank you. Mungkin betul ya jawabannya Dilan tadi. em, Yang mendekati, yang paling mendekati 5, sekian. 7 kantong beras masing-masing berisi 5,1 kilogram beras nih. Berat seluruh beras adalah Oke, benar semua teman-teman. Berarti ada 7 kali 5,1 itu ya, sama dengan oh, 35, sekian. Oke, mantap nih. Next, lanjut lagi. Masih ada 2 soal lagi ya. Perhatikan gambar berikut, teman-teman. Nih, matematika lagi nih. Arwin tadi habis belajar matematika. Langsung ada soal muncul di sini, Arwin.
Ini luas dari persegi ya dan juga setengah lingkaran. Setengah lingkaran tuh luasnya apa teman-teman? Setengah PR kuadrat berarti ya. Kemudian R-nya berapa ini? Berarti 7. Terus ya kita hitung aja tuh kelilingnya. 18 tambah 18 tambah 14 tambah 72 cm. iya, pinter Arwin tahu. 72 cm ya sini ya. Habis ngitung matematika tadi Arwin langsung praktek ya. Mantap, thank you teman-teman nih Arwin tahu tadi. Oke, good job. Nah, Arwin naik ya posisinya. Lanjut lagi, next. KPK dari 48, 72, dan 96 teman-teman nih. Masih ingat KPK ya, materi waktu kapan ya teman-teman ya? Sepertinya SD kelas 5 atau 6 tuh. Atau SMP ya. KPK. KPK nih. Ya, ada FPB, ada KPK tuh yang masih ingat. KPK. Ada. Boleh diskusi. Yang suka matematika di sini siapa 288. nih? Oh, Arwin, gercep banget nih Saya nggak teman-teman. terlalu demen. Saya nggak terlalu demen Nggak matematika. terlalu demen matematika. Di sini siapa yang suka matematika nih? Sepertinya Arwin ya. Ada lagi yang suka matematika selain Arwin? Saya mau makan pusing. Tergantung materi sih. Oh, tergantung materinya. Denny suka materi yang apa? Kalau yang ini tadi baru ya sepertinya. Lanjut lagi. Siswa kelas 4 terdiri atas 25 siswa nih. Ada 2 siswa tidak masuk. Maka banyak siswa yang masuk dapat dinyatakan bentuk persen yaitu berapa teman-teman? Siswa kelas 4 terdiri dari 25 siswa ya. Ada 2 yang tidak masuk. Jadi kalau 100% itu 25, maka kalau dua itu berapa persen? Betul. Jadi totalnya adalah 92% ya. 90 lebih gitu. Oke, mantap teman-teman. Kita lihat podium dulu. Oke, cara cepatnya gimana ya tuh? Dilan tanya nih tadi Arwin. Boleh dijelasin Arwin. Cara cepatnya. Nah, ini ada Dilan, Izan, dan juga Arwin. Lalu ada Dennis dan Jeremy. Mantap teman-teman ya. Pengantar hari ini cukup seru ya teman-teman. Bisa jawab pertanyaan-pertanyaan tadi dengan baik. Oke, kita leave dulu untuk Eh, cerdas cermatnya ya. Next, kapan-kapan kita main quiz lagi. Nah, selanjutnya ini Kak usahakan share screen untuk materi kita hari ini, teman-teman. Jadi, Kak Usa mau review lagi ya. Untuk minggu lalu, terakhir teman-teman masih ingat kita belajar tentang apa? Coba, kemarin kita review tentang aplikasi Notepad itu ya. Siapa yang sudah praktek di aplikasi Notepad kemarin? Yang sudah coba membuat catatan di aplikasi Notepad di sini siapa saja? Abbas, Adrian, Arwin, oh Denny sudah, Denny sudah. Kemudian siapa lagi? Dilan, Jeremy, Izan, Nah, Jeremy. Kemudian siapa lagi? saya Siapa lagi nih? Kak. Oh Arwin, Arwin juga sudah praktek ya. Ada lagi yang sudah praktek di Notepad kemarin? Siapa lagi tuh? Abbas, Adrian, Arwin sudah ya, Jeremy sudah, Izan nih. Izan udah atau belum Izan? Kalau belum nanti coba dicari aplikasi Notepad gitu ya, teman-teman ya, yang belum coba cari di laptop nanti coba dicari. Nah, untuk materi hari ini kita sudah masuk pada pembuatan project teman-teman ya. Jadi nanti kita akan membuat aplikasi semacam Notepad yang ada di laptopnya teman-teman. Nah, jadi kalau sebelumnya teman-teman hanya sebagai pengguna, hari ini kita akan mulai untuk membuat, ya, kita lebih produktif. Kita akan membuat aplikasinya. Nah, jadi ada beberapa bagian ya. Untuk aplikasi Smart Note ini ada beberapa bagian. Nah, hari ini kita akan masuk pada tahap yang pertama. Seperti dalam pengembangan game sebelumnya ya, dan juga aplikasi-aplikasi yang sudah pernah teman-teman buat sebelumnya.
itu kita pembuatannya bertahap ya. Kenapa bertahap, Kak? Gitu. Karena nanti akan terdiri dari beberapa bagian ya. Ada fitur-fitur yang kita perlu tambahkan, lalu layout yang kita atur. Nah, itu perlu proses. Jadi nanti kita urut dari step by step ya, seperti teman-teman bekerja pada sebuah perusahaan nanti membuat aplikasi. Nah, itu nanti kita supaya terlatih nantinya. Jadi kita buat bertahap. Oke, lanjut lagi ya. Aplikasi Smart Notes. Nah, ini judulnya. Kemudian lanjut lagi. Jadi misalnya nih teman-teman, ketika teman-teman praktik ya, eksperimen di sekolah ya, saat teman-teman eksperimen, kemudian teman-teman ingin membuat sebuah catatan atau ingin mencatat catatan di sekolah atau PR ya, atau catatan-catatan lain yang penting ya, seperti username, password, dan lain-lain. Teman-teman bisa simpan di dalam Notepad ya, di dalam aplikasi Smart Note nantinya. Kemudian, selain kita menyimpan ya, kita bisa mengedit catatan tersebut. Nah, kemarin sepertinya kita sudah belajar beberapa perintah untuk mengakses file ya. Ada untuk mengedit, kemudian ada membuka, lalu ada untuk membuat ya atau menulis. Nah, itu kemarin sudah kita bahas sedikit. Nanti kita bahas lagi. Kemudian selain mengedit juga untuk menetapkan tag. Nah, jadi misalnya teman-teman menyimpan sebuah catatan ya supaya bisa ini mudah mudah carinya ya. Kita bisa kasih tanda. Oh, ternyata ini masuk tagnya sekolah gitu. Misalnya teman-teman bikin catatan di aplikasi Notepad itu nggak hanya tentang sekolah aja. Misalnya tentang game atau tentang coding, tentang matematika dan lain-lain ya. Jadi masing-masing catatan tersebut kita beri tag ya supaya teman-teman bisa mencarinya nantinya dengan mudah. Nah, jadi kita perlu tambahkan fitur pada aplikasi tersebut dengan fitur tag ya. Kemudian selain itu, nah ini kita juga bisa menambahkan fitur pencarian. Jadi ada search catatan yang kita cari ya berdasarkan tag yang kita tuliskan nantinya, yang kita masukkan, yang kita pilih gitu. Nah, ini untuk fitur-fitur yang nantinya bisa teman-teman kembangkan pada pembuatan aplikasi Smart Notes ini. Oke, lanjut lagi ya. Nanti kita akan bahas untuk detail dari desainnya juga. Nah, seperti biasanya teman-teman, nanti kita akan masih sama menggunakan PyQt ya. Ini adalah sebuah library yang digunakan untuk apa nih teman-teman? Siapa yang masih ingat? Nih, Dennis, Jeremy, Izan, Dilan, Adrian, Abbas, Arwin. Siapa yang masih ingat PyQt itu gunanya untuk apa saja? PyQt itu apa? Coba boleh dibantu jawab dari siapa ya yang mau bantu jawab? Adrian, boleh tuh Adrian. Pengen denger suaranya Adrian, coba. Adrian, menurut Adrian nih, Library Python ini gunanya untuk apa saja, Adrian? Coba, Adrian mana nih suaranya? Baru kelihatan kucingnya doang, Adrian. Coba Adrian, itu bagus banget loh. Nah, tapi belum kedengeran suaranya ya. Kita klik, oh ini sepertinya ada chat di tempat Adrian. Saya malah lupa. Oke, Adrian lupa. Berarti kita perlu bahas lagi ya kalau gitu ya. Karena Adrian lupa, siapa yang mau bantu mengingatkan Adrian nih di sini? Jeremy, Izan, Abbas, Dilan, Arwin, Dennis. PyQt itu aplikasi Heeh. desktop bukan? Oke, mantap Arwin. Thank you ya. Pinter Arwin tahu ya, masih ingat Arwin. Ya, jadi PyQt itu adalah sebuah library yang nantinya kita gunakan fokusnya untuk membuat aplikasi desktop. Nah, contohnya kemarin yang sudah kita buat ya sebelumnya. Kemudian hari ini kita juga mau membuat aplikasi desktop juga namanya Smart Note. Kalau yang kemarin namanya apa teman-teman? Aplikasi memory card itu ya, yang berisi pertanyaan, jawaban itu seperti Kahoot. Nah, kalau ini nanti kita gunanya untuk mencatat. Nah, jadi nanti kita buat aplikasi desktop. Oke, kita lanjut lagi ya. Udah tahu tentang PyQt, kita bahas lagi berikutnya. Nah, ini dia. Jadi nanti ada beberapa catatan ya yang bisa teman-teman tambahkan. Kemudian selain catatan, kita bisa tambahkan juga judul. Nah, selain judul, apa lagi? Ada tag juga.
Kita kasih tanda ya. Kalau teman-teman bikin catatan yang ada di buku, buku tulis, itu teman-teman udah pernah belum pakai label-label warna itu? Biasanya cewek-cewek tuh yang sering pakai ya. Dulu Miss waktu zaman kuliah biasanya pakai itu juga. Karena kan bukunya satu ya. Nah, biar simple itu dikasih label-label warna ya. Nah, supaya gampang carinya. Jadi kita kasih tag. Nah, kalau versi digital, teman-teman bisa kasih tag itu, hashtag gitu ya. Misalnya sekolah, matematika gitu. Kemudian coding atau internet. Misalnya teman-teman lagi searching tentang game ya, game boleh. Jadi bisa dikasih tag atau tanda gitu untuk mengelompokkan. Oke, lanjut lagi ya. Next, kemudian kita bisa tambahkan catatan. Nah, ini untuk inti dari isi catatannya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian nanti teman-teman di sini kita juga akan mengenal file JSON juga ya, file JSON. Nah, ini berisi sebuah struktur data. Nah, itu yang nantinya kita akan buat juga hari ini, teman-teman. Kemudian untuk file dengan catatan, ini contohnya nanti strukturnya akan seperti ini, teman-teman. Jadi, misalnya teman-teman punya catatan satu ya. Catatan satu, kemudian di dalam catatan satu tersebut ada berapa tag? Oh, ada tag satu dan tag 2. Lalu berikutnya kita berikan badan teksnya ya, badan catatannya. Nah, begitu pula dengan catatan yang kedua. Nah, catatan yang kedua kita kasih warna ungu misalnya. Nah, catatan yang kedua, di dalam catatan kedua terdapat dua tag. Nah, ada tag 2 dan tag 3. Oh, ada tag 4. Ada 3 ya, ada 3 tag. Kemudian berikutnya kita bisa tambahkan catatan teks. Nah, ini untuk badan teksnya. Jadi masing-masing penulisannya nanti akan seperti ini teman-teman. Jadi terdiri dari judul ya, catatan satu ini adalah judul, kemudian ini adalah tag, selanjutnya ini adalah badan teksnya, badan catatannya. Oke, kita lanjut lagi ya. Next. Nah, ini untuk berikutnya. Struktur file dengan catatan. Ini sudah, kita lanjut aja. Oke, ini sudah ya. Lanjut lagi. Nah, nanti kita akan bahas tentang file JSON, teman-teman. Ya, struktur data yang sudah jadi itu nanti biasanya akan disimpan di dalam file JSON. Siapa di sini yang sudah pernah membuka file JSON nih? File JSON itu ya, JSON, JSON. Boleh baca JSON, boleh JSON, boleh. Siapa yang sudah pernah tahu membuka atau pernah lihat file JSON ini, teman-teman? Siapa yang sudah tahu? Kak pernah, Oke, Arwin sudah, kemudian Jeremy juga sudah. Siapa lagi yang sudah pernah lihat di komputer? tapi ngelihatnya Mhm. di itu Kak di Visual Code Files JSON itu agak bingung aku. Oke, Arwin sudah pernah lihat di Visual Studio Code ya. File JSON itu Ya, ketemunya waktu apa tuh, Arwin? Sedang waktu mau membuat di project apa? run, mau Waktu. di start debugging sama run Mm-mm. disuruh milih kayak gitu terus keluar file Oke. JSON-nya. Jadi saat running program muncul file JSON gitu ya, tiba-tiba ya. Iya, Oke, good, itu Arwin. apa ya? Mm-mm. Bisa keluar JSON-nya kenapa ya Kak? Biasanya Kalau karena buat pilihan waktu gitu. itu Arwin dapat referensi kodenya dari mana? Apakah dari GitHub atau dari Algonova, Algorithmics? GitHub kok nggak salah. Dari GitHub ya. Nah, berarti nanti Arwin boleh baca lagi kodenya. Nanti ada beberapa perintah pada baris-baris sebelumnya itu yang digunakan untuk membuat file JSON. Nah, itu berisi sebuah struktur data biasanya. Nanti kita akan praktek tuh Arwin ya. Gimana caranya membuat file JSON secara otomatis dari kode yang sudah kita siapin gitu. Nah, nanti Arwin bisa cek kembali ya setelah belajar di sini. Nanti Arwin boleh cek lagi untuk kode referensi yang sudah pernah Arwin temukan yang ada file JSON-nya itu kodenya seperti apa munculnya. Nah, nanti boleh dibuka-buka lagi. Oke, mantap teman-teman. Siapa lagi selain Arwin nih yang sudah pernah tahu file JSON? Denis, Izan, Abbas, Adrian, Dilan, siapa lagi yang sudah? Jeremy tadi sepertinya sudah ya. Jeremy sudah pernah lihat di mana ini Jeremy? Waktu kapan ya? Waktu Jeremy lihat. Mm-mm. Di Z Archiver Oh, ada di mana Jeremy itu? Di laptopnya Jeremy? di HP Oh, di HP. Z Archiver. Oh, munculnya di sana malahan di HP ya Jeremy ya.
Oke, terus Iya, waktu itu Jeremy sempat buka nggak file JSON tuh isinya apa saja? enggak. Cuma Enggak. lihat aja. Oh, lihat aja. Iya. Oke, thank you Jeremy ya sudah share pengalamannya nih. Oke, mantap Jeremy. Thank you ya. Lanjut lagi. Sepertinya ada chat dari Dylan nih masuk ya. Nah, ini buat setting aplikasi dan reply dari API biasanya JSON juga. Iya, mantap nih Dylan udah tahu ya sedikit tentang JSON. Coba Dylan boleh nyalakan audionya nih. Kita pengen denger ya. Gak usah pengen denger. Oke. Mm-mm. File JSON nih, apa yang Dilan ketahui tentang file JSON? Apakah Dilan sudah pernah mencoba kode atau melihat file JSON yang muncul di komputernya Dilan? Atau di mana tuh? Boleh ceritakan sama Miss dan teman-teman ya. Ya, masuk ke apa hosting sendiri, apa Mhm. barang-barang di apa di laptop sendiri, kayak server Oke. Minecraft di ini apa sama apa namanya, server image buat kayak backup foto Ah, di oke, Linux oke. gitu lah. Oh Windows pakai ya. WSL for Windows. Oke, Nanti Dilan. Mm-mm. settingnya pakai JSON semua. Hmm, mantap nih. Dilan berarti sudah Iya, pernah praktek ya untuk konfigurasinya pakai file JSON semua ya. iya, Iya, mantap nih. Waktu main Minecraft juga pernah pakai file JSON, Dilan. iya. Iya, ternyata banyak sekali ya, Dilan sudah pernah praktik tentang file JSON ini, menggunakan file JSON. Oke, mantap Dilan. Thank you sudah sharing ya pengalamannya tentang file JSON. Oke, teman-teman ya. Jadi sebuah file JSON, nanti kalau teman-teman menemukan apa itu file JSON, Kak, gitu kan. Dia adalah struktur data yang sudah jadi, teman-teman ya. Jadi filenya namanya JSON, kemudian ya isinya itu adalah sebuah data nantinya. Nanti teman-teman akan tahu ketika sudah praktik ya. Nanti muncul di sana. Ada file JSON, terus isinya apa aja. Nah, nanti kita lihat bareng-bareng. Oke, lanjut lagi ya. Next. Nah, ini dia. Kita akan bahas dulu. Tadi sudah tentang PyQt. Maka kita akan lihat dulu. Di sini contohnya ada sebuah notepad ya. Nah, kalau ini notepad nih, teman-teman, yang biasanya teman-teman pakai ya, yang ada di laptopnya teman-teman, di komputernya, itu ada aplikasi. Judulnya adalah Notepad, yang tadi Kak Osa tanyain ya. Kemudian di dalam fiturnya ini terdapat beberapa itu ada file, edit, format, view, dan help. Kemudian di sini ada badan catatannya. Tuh, contohnya ada Kate, Peter, William, Nicole, dan lain-lain ya. Lalu ada angka-angkanya di sini. Nah, itu. Dan kita nggak tahu angka tersebut maksudnya apa gitu kan. Nah, ini nanti kita bisa simpan secara terstruktur gitu ya, teman-teman ya, untuk filenya. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, ini yang sudah teman-teman pelajari minggu lalu, ya, minggu sebelumnya. Yang sempat ditanyakan sama Denis juga minggu lalu ya. Apa perbedaan dari W dengan A ini? Coba, siapa yang masih ingat kemarin perbedaan W dengan A? Denis, apakah masih ingat? Boleh bantu jelaskan ulang nih sama Miss dan teman-teman? Coba, Kapan Denis. kak ulang kapan kak? Oke, apa perbedaan W dan A nih, Denis? Masih ingat nggak? Coba Oh, boleh dibantu kalau jelasin yang ya. W itu Mm-mm. menuliskan atau menambah ulang suatu, tapi Oke, menghapus isi sebelumnya. Sedangkan si A oke. itu untuk Mm-mm. menambahkan tanpa menghilangkan yang sebelumnya. Oke, mantap Denis. Thank you ya, Denis ya. Nah, itu tadi, betul sekali, pintar Denis. Jadi, yang sudah dijelaskan oleh Denis tadi, teman-teman, perbedaan antara W dengan A di sini ya. W itu untuk write, kemudian A itu untuk access ya, for access. Jadi bedanya kalau W artinya kita membuat catatan ya, yang baru. Jadi yang sebelumnya akan terhapus. Atau dalam kata lain kita membuat catatan baru di dalam file yang baru gitu ya. Nah, itu untuk W. Kemudian kalau A itu for access. Jadi teman-teman bisa mengakses file yang sebenarnya sebelumnya sudah ada gitu. Teman-teman udah pernah buat catatan nih, misalnya minggu lalu gitu ya. Udah bikin catatan tentang rangkuman lesson hari ini gitu. Kemudian hari lalu gitu ya. Kemudian teman-teman ingin edit lagi, ingin tambahin catatannya ya. Karena hari ini ada materi baru lagi nih yang teman-teman terima gitu. Nah, teman-teman bisa memilih filenya, kemudian mengakses dan mengedit.
Nah, menambahkan tulisan misalnya catatan-catatan baru pada baris-baris berikutnya. Nah, itu kita gunakan yang A ini, teman-teman. A itu untuk akses. Oke, lanjut lagi ya. Mantap, Denis. Berikutnya, itu ada R. Nah, kalau R ini artinya teman-teman bisa untuk membaca ya. Kita akan membaca sebuah file dengan perintah open notes.txt. Misal nama filenya adalah notes.txt. Kemudian R itu untuk read. Oke, ini adalah beberapa perintah-perintah untuk mengakses sebuah file ya. Ini teman-teman nanti kalau ketemu seperti ini ya, ada R, ada W itu sama A itu maksudnya apa Kak? Nah, maksudnya itu tadi teman-teman. R itu read, W itu write, A itu untuk akses ya. Kemudian pengertian dan perbedaannya tadi sudah kita rangkum ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sampai sini apakah ada yang mau bertanya dulu nih teman-teman? Jeremy, Arwin, Abbas, Adrian, Dilan, Izan. Apakah ada yang mau bertanya dulu nih sebelum kita lanjut ke materi-materi berikutnya ya? Ini masih review materi minggu lalu nih. Sampai sini teman-teman apakah sudah jelas atau ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan sama Kak Oksa. Oke, belum ada sepertinya ya. Oke, kalau belum ada, kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya. Nah, jadi nanti untuk membaca data, teman-teman kemarin kita gunakan R, ini sudah ya. Lalu kita akan lanjut pada tampilan aplikasinya, teman-teman. Nah, ini untuk tampilan jendelanya nanti akan seperti ini ya. Nah, ini nanti kita gunakan judul terlebih dahulu. Nah, kita tentukan judulnya. Misalnya di sini ada list of question. Kemudian terdapat beberapa fitur teman-teman. Nah, ini ada widget-widgetnya itu ya. Masih ingat teman-teman ya? Ada widget apa saja? Nih, ada label. Kemudian ada push button ya. Kemudian ada beberapa keterangan di sini. Nah, ini adalah label. Nah, ini label teman-teman ya. Oke. Kemudian yang bisa kita klik ini adalah sebuah tombol atau push button tadi teman-teman. Oke, mantap gitu ya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mengatur tampilannya juga. Siapa yang masih ingat di sini? Untuk mengatur tampilannya, di sini kita memerlukan apa, teman-teman? Cluenya yang garis-garis itu, teman-teman. Ada yang horizontal dan vertikal tuh. Siapa yang masih ingat di sini, teman-teman? Oke. Apakah Arwin? Abbas? Abbas belum kedengeran suaranya nih, Abbas. Kalau saya pengen dengar suaranya Abbas ya. Coba Abbas boleh dibantu sebutkan apa yang Abbas ingat. Bagaimana cara kita mengatur tampilan sebuah aplikasi nih? Boleh disebutkan, Abbas, bebas ya, Abbas boleh menjelaskan. Oke, Eh, yang vertikal sama horizontal itu ya. Oke, betul Abbas ya. Yang vertikal dan horizontal itu kita buat sebuah garis bantu itu ya, Abbas ya. Betul. Tuh. Jadi nanti ada vertikal dan horizontal. Contohnya kalau yang ini horizontal atau vertikal ini, Abbas? Kalau yang seperti ini. Kalau yang seperti ini, atas bawah seperti ini adalah vertikal ya. Vertikal. Iya, ini adalah vertikal. Contohnya seperti itu. Oke, mantap Abbas. Thank you ya. Lanjut lagi. Berikutnya, kalau ini sama ya, dia vertikal juga garis bantunya. Lanjut lagi. Berikutnya. Nah, kalau ini teman-teman, new question dan delete question ini sepertinya berada di satu garis ya. Tapi sejajar di kanan dan kiri, teman-teman. Siapa yang tahu? Ini vertikal atau horizontal? Boleh nyalakan audionya, teman-teman ya. Kalau menggunakan layout, nah ini, ya betul, ya Arwin. Jadi kita menggunakan layout ya. Jadi kita akan menggunakan layout itu ya, garis bantu vertikal dan horizontalnya. Betul banget. Nah ini, kalau yang new question dan delete question itu kita gunakan horizontal teman-teman ya. Ini horizontal. Jadi ada yang vertikal dan horizontal. Kemudian di sini, nah ini juga letaknya kalau start itu bukan di samping kanan kirinya delete dan new question ya, tapi ada di bawahnya, berarti dia vertikal. Nah, jadi nanti teman-teman bisa buat untuk layoutnya ya, garis bantunya. Nanti di sini juga ada, kita bahas juga. Oke, lanjut lagi. Berikutnya kita akan membahas tentang tata letak, teman-teman. Nah, ini tata letak tadi yang dimaksud sama Abbas itu ya, garis horizontal dan vertikal.
Nah, jadi kita buat dulu beberapa garis bantunya seperti ini. Nah, tadi Kak Elsa sudah buat ya. Contohnya ini ada yang vertikal itu yang berdiri teman-teman ya, dan horizontal itu yang ke samping kanan kiri. Yang rebahan tuh horizontal ya teman-teman ya. Lanjut lagi. Berikutnya di sini untuk beberapa widget-widgetnya. Nah, ini berada di satu garis. Misalnya new question berada di satu garis dengan delete question. Kemudian ada start itu di satu garis. Nah, ini taruhnya di tengah ya. Berarti align H center ya, horizontal center. Kemudian di sini ada yang vertikal. Nah, ini tadi ini vertikal. Kemudian ini vertikal juga ya. Lalu ada horizontal. Nah, horizontal itu yang mana? Dari ini teman-teman. Dari kumpulan yang ada di samping kanan dan kumpulan yang ada di samping kiri, kita sejajarkan menggunakan garis horizontal. Nah, jadi ada layout di dalam layout kemarin yang pernah kita bahas itu ya. Jadi ada layout di dalam layout nantinya. Oke, lanjut lagi. Next. Kita bahas ya. Di sini ada QV box layout. Nah, yang disebutkan Abbas tadi vertikal, betul. Jadi kita gunakan QV box layout ya. QV box layout karena vertikal, teman-teman. Nah, kita buat box layoutnya itu vertikal. Kemudian kalau yang di sini kita buat secara horizontal. QH box layout. Karena kita susun secara samping-samping gitu ya teman-teman ya. Ke samping kanan kiri. Berarti kita gunakan horizontal. Oke, lanjut lagi teman-teman. Berikutnya kita akan bahas lagi. Nah, ini bagaimana cara mengatur widget dan meluncurkan aplikasi. Ternyata ada kode juga. Nanti untuk kode referensinya contohnya akan seperti ini. Oke, jadi yang pertama teman-teman kita buat dulu variable call ya. Di sini untuk variable tersebut berisi apa? Ini dia, QV box layout. Jadi ada sebuah tampilan vertikal ya, box layout secara vertikal. Selanjutnya kita akan tambahkan widget to read. Nah, widget to read itu yang mana? Yang ini teman-teman. Klik the button and see the result. Nah, itu adalah add widget to read ya, sebuah label. Kemudian ada add widget to press. Nah, kalau to press itu adalah ini teman-teman. Ya, to press itu adalah widget push button ya. Dia bisa diklik gitu smile-nya. Kemudian berikutnya ada main window ya. Main window itu adalah main window. Main window itu yang ini teman-teman. Main window itu yang seluruhnya ini ya. Main window dot set layout call. Nah, maksudnya apa? Main window-nya kita atur secara vertikal, teman-teman ya, karena V itu di sini. Jadi kita atur, kita setting menjadi vertikal. Bagaimana cara taunya? Ini, teman-teman. Tuh. Jadi ada judul, kemudian ada label, to read, dan ada push button smile itu. Nah, letaknya itu kan secara vertikal ya. Maka kita bisa beri keterangan di sini V atau vertikal. Oke, lanjut lagi. Berikutnya teman-teman nanti jangan lupa, ketika teman-teman membuat sebuah aplikasi ya, nantinya teman-teman akan menggunakan perintah show untuk menampilkan jendela aplikasinya. Kemudian jangan lupa yang paling akhir. Nah, ini juga tidak kalah penting ini teman-teman. Ada app.execution ya, exec itu execution. Jadi setelah teman-teman menampilkan, jangan lupa kita tambahkan execution. Ini gunanya untuk apa nih teman-teman? Siapa yang masih ingat execution ya? Ini sering kita bahas tuh. Coba, siapa yang mau bantu Kak Oksa jawab nih. Execution, siapa yang masih ingat? Exec itu gunanya untuk apa tuh? Dari hasil praktik teman-teman kemarin. Siapa yang masih ingat? Boleh teman-teman. Boleh pakai bahasa teman-teman sendiri ya. Nggak harus pakai bahasa yang rumit gitu. Pakai bahasa yang mudah dimengerti aja. Coba, siapa di sini yang mau bantu jawab nih? Tadi udah dengar suaranya Abbas, suaranya Jeremy. Jeremy masih ingat gak nih? Coba kita tanya ke Jeremy ya. Kalau saya pengen dengar suaranya Jeremy lagi nih. Jeremy, apakah masih ingat tentang execution ini? Perintah execution? Menurut Jeremy nih, sepengetahuan Jeremy, execution kemarin gunanya untuk apa tuh dari hasil praktik Jeremy? Hmm, Mm-mm. lupa Miss, nggak tahu. Oke, lupa. Nggak apa-apa, Jeremy ya. Nah, nanti kalau lupa boleh tanya sama Kak Usa ya, sama Miss ya, Jeremy. Nanti boleh ditanyain Iya aja. Miss. Iya, misalnya ada kode-kode yang lupa, boleh ditanyakan aja sama Miss. Oke, mantap Jeremy. Thank you. Lanjut lagi deh, coba Kak Usa mau tanya lagi sama siapa ya?
Tadi sudah nih. Arwin ya. Arwin, apakah masih ingat? Exec itu gunanya untuk apa nih, Arwin? Arwin ya. Coba, Arwin apakah masih ingat? Exec itu gunanya untuk apa nih? Sepengetahuan Arwin ya. Dari kode referensi yang pernah Arwin running kemarin, apakah sudah pernah praktik? Kalau tidak dikasih execution, apa yang akan terjadi itu? Nah, Arwin kemarin apakah sudah praktik untuk execution? Execution apa Pak? Apakah Oke, execution yang ini kode yang paling terakhir ini gunanya untuk apa sih? Menurut Arwin nih. execution itu sah Heeh, betul. Menurut Arwin, pakai bahasa Arwin sendiri nggak apa-apa. untuk Mm-mm. menjalankan kode Kak? Untuk menjalankan kode. Oke. Kalau kita, ya boleh, boleh Arwin ya. Itu tidak salah jawabannya benar ya. Benar Arwin. Tapi masih kurang sempurna. Siapa yang akan membantu menyempurnakan jawaban Arwin nih? Oke, kita tampung ya. Jawaban Arwin sudah benar. Nih, kita lihat ya jawaban dari teman-teman yang lain ya Arwin ya. Thank you Arwin. Coba siapa lagi ya? Izan, coba Izan. Izan nih. Ya, kalau saya belum pernah dengar suara Izan, coba Izan boleh bantu jawab atau di chat Zoom juga boleh Izan ya. Nah, execution ini menurut Izan gunanya untuk apa tuh? Sepengetahuan Izan saja, ya. Kalau Izan lupa juga nggak apa-apa, boleh disampaikan sama Miss. Miss lupa gitu, ya, nggak apa-apa. Boleh disampaikan sama Kak Osa. Apakah Izan masih ingat terkait execution ini gunanya untuk apa? Kode tersebut, execution. Oke, ini sepertinya Izan sudah menjawab ya. Kita lihat chat Zoom. Menjalankan aplikasi secara penuh. Oke, Izan boleh. Ya, kita terima ya. Jawaban dari Izan juga benar nih. Oke, dari Arwin kalau menggunakan layout. Nah, ini tadi sudah. Oke. Kalau menjalankan kode yang disimpan dalam string itu benar nggak? Betul nggak Kak? Menjalankan kode yang disimpan di dalam string itu juga bisa ya, tidak salah juga. Tapi masih ada yang sesuatu yang perlu di ini kita sampaikan. Kalau kemarin teman-teman sudah praktik itu ya, pasti akan menemukan, ya, tahu. Ternyata kalau nggak dikasih execution, yang terjadi apa? Nah, itu dia. Oke, ya teman-teman ya. Tapi tadi jawabannya teman-teman sudah benar ya, itu tidak salah. Dari Arwin benar, kemudian dari Izan juga benar ya. Kemudian dari Jeremy karena lupa tadi ya. Nah, nggak apa-apa. Jadi kita bahas lagi teman-teman. Jadi untuk jawabannya teman-teman ya, execution itu adalah perintah ya. Untuk menjalankan kode ya, programnya itu nanti jendela aplikasinya akan muncul terus ya. Jadi sampai kita klik tanda silang. Jadi aplikasi tersebut ya, jendela aplikasinya akan muncul terus-menerus di layar dan juga dia akan menutup ketika hanya jika penggunanya klik tanda close. Nah, tanda close-nya contohnya seperti ini. Ini kalau di MacBook warnanya merah ini. Kalau di Windows biasanya ada tanda silang itu di pojok kanan atas ya. Tanda silang untuk close. Misalnya Windows itu kalau teman-teman buka Microsoft Word ya di sebelah kanan atas gitu kan. Atau teman-teman ketika membuka Zoom ya, nggak usah jauh-jauh, Zoom ini atau Google Chrome itu kan di pojok kanan atas tuh ada silang itu ya. Kita close teman-teman. Nah itu. Jadi kalau teman-teman tidak menggunakan app.execution, nah nanti dia akan muncul tapi hanya sekejap teman-teman. Ya, muncul tapi hanya sekejap aja. Nah, jadi pentingnya ini, execution itu tidak kalah pentingnya. Oke? Bisa dipahami ya teman-teman ya, bisa diterima ya. App.execution ini bisa bahas kenapa? Karena ini sangat penting. Nantinya teman-teman akan praktek untuk menuliskan kode-kode supaya teman-teman ingat. Oke, Jeremy tadi sudah ingat lagi ya Jeremy ya. Nah, ini dia. Jadi ini untuk execution. Kita lanjutkan lagi pembahasannya. Nah, berikutnya, teman-teman, ini adalah planning ya, rencana dari aplikasi Smart Notes itu. Nanti ada beberapa bagian untuk membuat catatan terdiri dari judul, kemudian teks, dan juga tag. Nah, ada tiga yang kita masukkan ya. Ada judul, kemudian ada teksnya, dan ada tagnya. Ya. Tag itu tanda tadi, teman-teman. Kalau sudah,
Kemudian ada fitur juga untuk mencari berdasarkan catatan. Nah, misalnya teman-teman kasih tag nih tentang coding misalnya ya, tagnya adalah coding. Jadi nanti akan muncul catatannya teman-teman tentang coding itu apa aja di sana. Nah, nanti akan muncul. Jadi difilter ya. Selanjutnya, berikutnya ada saat memulai aplikasi itu ya, dan juga saat Anda mengklik judul catatan. Nah, ini jadi ada informasi tentang catatannya yang tersedia di sana, teman-teman. Ketika teman-teman klik memulai aplikasi itu ya, saat memulai aplikasi itu, maka daftar catatan akan sudah otomatis tersedia pada aplikasinya. Catatannya sudah tersedia. Kemudian saat teman-teman klik judul catatannya, maka akan muncul daftar teks catatan tersebut dan juga berisi catatan, isi dari catatannya. Oke, izin ke toilet Kak. Oh iya, siap Arwin, boleh. Oke, kita lanjutkan lagi ya, teman-teman ya. Oke, next berikutnya di sini ada lanjutannya lagi ya. Nah, widget yang dibutuhkan untuk ini teman-teman ya. Jadi untuk Smart Notes nantinya teman-teman memerlukan widget. Nah, setelah teman-teman menambahkan widget, kita atur lokasi-lokasinya ya, seperti biasanya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini contohnya. Kita buat dulu jendelanya, yang pertama itu. Selanjutnya kita buat jendela-jendela. Setelah itu kita buat widget-widgetnya. Kita tambahkan widget. Setelah membuat widget, kita atur lokasi widgetnya menggunakan garis ya vertikal dan horizontal tadi teman-teman yang pernah kita bahas ya. Lanjut lagi ya. Berikutnya, teman-teman di sini ada beberapa metode untuk text edit. Nah, untuk text edit ini berguna untuk apa? Untuk mengedit sebuah teks. Contohnya seperti ini. Fill text sama dengan Q text edit. Kemudian kita akan atur ya. Kita set atau atur dengan sebuah string. Keterangannya adalah teks di sana. Kemudian ada metode Q-line edit. Nah, kalau Q-line edit, teman-teman, ini ada beberapa perintah tambahan ya. Yang berguna di sini ada Q-line edit dan juga field tag dot set placeholder text. Nah, ini. Jadi untuk menentukan ya, menyetel bidang ke teks yang ditentukan, teman-teman ya. Set placeholder text. Misalnya teman-teman mau geser kursornya itu ya, mau ditaruh mana, di teks mana gitu. Kita bisa edit di sana. Jadi per baris ya. Kalau Q-line edit itu per baris, teman-teman. Kemudian ada text edit itu berarti secara keseluruhan gitu. Nah, ini untuk bagaimana cara kita bisa mengedit sebuah teks. Kemudian ada lagi perintah yang perlu teman-teman ketahui. Nanti kalau ada kode referensi dari Kak Oksa, teman-teman supaya bisa tahu ya, bisa mempelajari kodenya. Di sini ada beberapa tambahan, ada QList widget, ini untuk membuat bidang list widget. Nah, ini untuk daftar teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau membuat daftar catatannya di sebelah kiri tadi ya, kita bisa gunakan list widget. Selanjutnya ada add items. Nah, ketika teman-teman ingin menambahkan items baru, misalnya catatan baru, judulnya apa? Nah, itu kita bisa gunakan perintah add items. Lalu ada clear, itu untuk menghapus daftar dari list yang sudah kita buat tadi. Kemudian selanjutnya, itu ada item klik. Nah, ini untuk mengecek apakah salah satu item daftar sudah dipilih atau belum. Nah, itu gunanya. Oke, selanjutnya di situ ada item Click Connect. Nah, ini untuk menggunakan metode dalam pemrosesan event, teman-teman. Contohnya ketika teman-teman membuat sebuah push button gitu ya, tombol. Jadi saat kita klik sebuah tombol tersebut atau saat kita klik sebuah widget tersebut, maka apa yang terjadi? Oh, misalnya jendela yang pertama akan menghilang ya, hide, kita hide. Lalu muncul jendela berikutnya, jadi open ya, kita show jendela yang kedua. Contohnya seperti itu. Nanti kita akan praktikkan teman-teman untuk kode referensinya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Sampai sini apakah ada yang mau bertanya dulu nih? Sepertinya materinya sudah cukup teman-teman. Sebelum kita lanjutkan untuk praktik nih dari Adrian, Denis, Dilan, Izan. Ya, Arwin, Jeremy, Abbas, siapa yang mau bertanya? Boleh banget. Kak, izin ke toilet. Oke, Jeremy boleh. Ya, boleh Jeremy ya. Lanjut lagi. Siapa yang mau bertanya di sini, teman-teman? Yang mau bertanya boleh banget ya, supaya lebih jelas lagi apa yang Kak Ufa sampaikan tadi. Oke.
Kalau sudah, teman-teman, kita akan lanjut untuk praktik nih. Kalau masih belum ada pertanyaan, boleh disimpan ya, teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh disampaikan lagi sama Miss. Oke, mantap. Nah, kita akan lanjut untuk praktik. Setelah ini ya, teman-teman boleh dibuka pada Algo Python modul 3 lesson 2, judulnya aplikasi Smart Notes bagian 1. Nah, nanti kita ngerjainnya selama beberapa pertemuan di sana terus ya, teman-teman ya. Jadi nanti untuk minggu depan kita ngerjainnya masih di sana juga. Modul 3 lesson 2. Dan jangan lupa teman-teman ya, sebelum kita mengerjakan, nanti teman-teman silahkan untuk di-submit dulu. Ya, jangan lupa di-submit dulu sebelum nantinya kita kerjakan. Jadi nanti Kak Elsa akan berikan referensi yang ada di sini, ya. Kemudian, namun kode referensi yang ada di sini belum lengkap ya, teman-teman ya. Jadi tugasnya teman-teman adalah mencari kode yang error dan memperbaiki kode tersebut. Nah, di bagian baris keberapa yang masih perlu kita tambahkan, ya, kita edit. Teman-teman silahkan berdiskusi boleh atau mengerjakan secara mandiri juga boleh. Ya, jadi nanti Kak Osa berikan untuk referensi tapi yang versi belum lengkap ya, teman-teman ya. Ini Kak Osa kasih tapi versinya belum lengkap. Ini gunanya supaya teman-teman bisa belajar untuk memperbaiki kode yang error ya, debugging ya. Oke, mantap. Kalau sudah, Kak Osa stop share dulu ya. Teman-teman boleh. Kamsa ini Mm-mm. lesson berapa ya? Oke, Arwin. Ini lesson modul 3, lesson 2, Arwin ya. Boleh di-share screen dulu, Arwin dan teman-teman ya. Adrian, Dilan, Denis, Jeremy, Izan, Arwin, dan Abbas boleh di-share screen dulu. Supaya Kak Osa bisa lihat ya progres dari teman-teman. Oke, kita share Lesson screen. berapa, Kak? Modul 3, lesson 2, Arwin. Modul 3 lesson Iya, 2. modul 3, lesson 2. Judulnya aplikasi Smart Notes. Udah ketemu atau belum, Arwin? Bentar, Kak. Oke, kita tunggu ya. Yuk, teman-teman, kita share screen dulu nih. Belum kelihatan share screen-nya. Ah, ini sudah ada Adrian. Mantap, Adrian. Kita tunggu share screen dari teman-teman yang lain yang belum share screen. Ini ada Arwin, Dennis, Jeremy, Abbas, kemudian Izan, Dilan ya. Kita tunggu dulu. Oke, Dennis sudah share screen juga. Mantap, Dennis. Nah, ini dia. Kau sudah berikan referensi kode yang ada di chat Zoom? Sudah bisa diakses atau belum nih, teman-teman? Coba boleh dicek dulu ya, link yang sudah Kak Osa kirimkan, itu code share. Nah, di sana Kak Osa sudah berikan referensi kodenya. Namun, tugasnya teman-teman di sini adalah memperbaiki kode tersebut, karena kodenya masih error, teman-teman ya. Kenapa? Karena ada beberapa bagian yang masih kurang. Nah, ini Kak Osa kasih clue ya, teman-teman ya. Kita cek dari per baris, teman-teman. Oke? Jadi dicek lagi. Terus di bagian akhir jangan lupa ditambahkan sesuatu. Tadi yang kita bahas agak lama tadi, yang nggak usah tanya-tanya ke teman-teman, supaya gambarnya tetap ada di layar ya, supaya jendelanya tetap ada di layar, terus supaya muncul jendelanya, kita tambahkan kode apa. Nah, teman-teman boleh tambahkan. Oke, siapa yang sudah menemukan nanti boleh open mic ya, teman-teman boleh diskusi di sini. Oke, di sini sepertinya sudah ada Dennis, Adrian, dan Dylan ya. Yuk, teman-teman yang belum share screen, kita share screen dulu ya. Pastikan teman-teman sudah bisa membuka modul 3 ya, sudah bisa menemukan modul 3 lesson 2. Judulnya aplikasi Smart Note. Kemudian teman-teman silahkan di-submit. Sebelum mengerjakan, pastikan teman-teman submit dulu ya, supaya nantinya nggak kelupaan. Oke, kalau warnanya udah kuning tuh udah aman ya. Jadi nanti kalau saya bisa bantu cek dari platform. Oke, teman-teman. Nih, siapa yang sudah bisa akses kode referensinya, boleh dipindahkan pada file notes underscore main.py ya. Setelah itu teman-teman boleh running programnya. Apakah sudah bisa berjalan dengan lancar atau masih ada kendala ataukah sudah muncul jendela aplikasinya? Nah, kalau belum muncul, teman-teman, ya, apa yang perlu kita tambahkan tadi? Ada perintah show dan juga execution itu. Coba teman-teman boleh tambahkan di paling akhir ya. Pada pembuatan aplikasi tadi kita bahas tuh ada kode program untuk execution dan juga show.
Ya, sepertinya tadi sudah kita bahas itu. Supaya gambarnya ya, jendelanya muncul terus di layar ya, kita gunakan execution. Kemudian supaya jendelanya muncul, kita gunakan show. Menurutku tinggal kasih X di barisan terakhir. Oke, boleh. Arwin, mantap nih. Dari Arwin ada masukan teman-teman ya. Yang punya masukan lagi, boleh diskusi di open XC itu chat ya. tulisannya Mm-mm. gimana ya Kak? XC Oke. titik apa gitu. Execution, execution. Tadi tulisannya coba kalau usah bantu ya. Kalau usah copy dulu bentar. Tunggu sebentar. Execution ya. Oke, kalau usah taruh di chat Zoom ya, teman-teman ya. Execution itu tulisnya nanti seperti ini. App.execution. Terus apa lagi, teman-teman? Nanti kalau usah biar bisa bantu nih diskusinya ya. Kira-kira idenya teman-teman nih ya, perlu diperbaiki di bagian mana lagi? Boleh, nanti kita diskusi, teman-teman. Menurut Itu cuma Arwin, itu doang. masih, APBX. masih ada lagi Arwin. Masih beberapa lagi ya. Sekitar berapa tadi yang kau usah ini apa? ah, temukan tadi. Oke, Denis. Dari Denis ya, boleh disampaikan Denis? Enggak, saya mau nanya doang. Oke, boleh Setelah Denis. setelah exec itu harus ditambah Mm-mm. underscore dulu baru sebelum tutup bukanya. Oh, oke, tunggu sebentar. Execution tadi ya. Iya betul. Yang Oh, sebelumnya oh, kemarin punya Denis apakah ditambahkan underscore juga nggak di kode-kode sebentar nih program saya cek dulu. sebelumnya? Coba boleh sambil dicek lagi. Sepertinya ada underscore-nya ya. App.execution underscore. Nah, itu ada underscore-nya nih. Punya Kausa ada underscore-nya. Oke, Denis. Ini sepertinya punya Denis juga sudah ada ya. App.execution. Kemudian apa lagi, Denis? Nih, ide dari Denis selain execution ada lagi nggak nih menurut Denis? Apalagi yang perlu kita tambahkan di sini? Itu Oke. APP access-nya itu pakai tanda garis Mm-mm. bawah emangnya. Yang mana itu? Iya, betul. Pakai tanda garis underscore ya, maksudnya Arwin ya. Iya, yang ditanyakan Denis tadi. Betul nih, Arwin. Kita pakai underscore. App.execution itu. Kemudian Sama ditambahi Windows Show nggak? iya, betul banget. Kalau teman-teman tahu, di baris keberapa nih ya, ada keterangan run the application. Run the application itu sudah ketemu belum? Hashtag yang tulisannya run the application. Sepertinya ada di baris 104 itu ya. Run the application. Itu ada keterangan bawahnya teman-teman. Notes underscore win. Nah, itu tinggal tambahin show itu bisa teman-teman. Coba dipraktekkan ya tambahkan show. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan show, bisa pada notes underscore win itu, notes window. Nah, ini punya siapa nih ya? Coba kalau saya keliling. Oke, punya Denis. Punya sudah. Denis sudah bisa ya. Kemudian punya Dilan. Nah, ada keterangan apa ini? Ada keterangan beberapa error itu ya. Nah, kita cek Emang lagi nih. Windows itu maksudnya Window apa is ya? not defined. Oke, window ya. Kalau Windows itu sistem operasi. Kalau window itu adalah jendela aplikasinya, Arwin ya. Kalau di sini kita buat, kita definisikan, window itu adalah sebuah jendela aplikasinya. Kalau main window itu adalah jendela aplikasi utama. Tadi kita buat ya, jendela aplikasi utamanya berisi beberapa fitur itu. Ada widget-widget di sana. Ada push button, ada label, ada yang lain-lain tadi ada list ya, list daftar beberapa catatannya itu ada list widget. Nah, jadi teman-teman di sini kalau kita perhatikan itu yang pertama itu kita hubungkan dulu dengan modulnya ya. Setelah dihubungkan, kemudian teman-teman boleh running yang sudah bisa tampil ya programnya aplikasinya siapa saja di sini. Nah, kalau sudah teman-teman sudah bisa muncul aplikasi desktopnya ya, maka nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan tampilan aplikasi yang diminta di sebelah kanan soal itu ya. Oke, ini punya Adrian, jangan lupa disubmit dulu Adrian ya. Sebelum nantinya Adrian melanjutkan mengerjakan, nanti kita ngerjainnya di sini terus nih Adrian, selama beberapa pertemuan ya. Jadi kita submit dulu nih sekarang. Oke, mantap. Nih, Adrian boleh submit. Kita klik.
warna kuning itu Adrian. Submit task for review. Oke, mantap Adrian. Nah, ini Adrian sepertinya boleh running kode programnya dulu ya. Boleh di running dulu. Diklik satu kali, kemudian nanti akan muncul tuh tanda runningnya di sebelah kanan atas. Oke, boleh kita coba lagi ya. Nah, sekarang udah muncul nih playnya. Kita tunggu dulu outputnya, apakah sudah muncul? Nah, itu ada di bagian bawah tuh, terminal itu ada keterangan apa di sana. Oke. Nah, ini dia. Belum muncul ya. Jendelanya supaya muncul tadi Adrian bisa tambahkan execution dan juga show. Ya. Di paling akhir itu ada show dan juga execution. Apakah sudah ditambahkan punya Adrian? Nah, belum ya. Jadi pada notes underscore window itu kita tambahkan show. Lalu di sini kita tambahkan execution, app.execution. Oke, gitu ya. Teman-teman boleh tuliskan execution dan juga show dulu. Nah, ini Denny sudah atau belum? Coba kita cek dulu. Itu di barisan sekitar dua Kak, puluh nge-lag Kak. tujuh Ulang itu nggak? ditambahin apa ya, Kak? Oke, ada pertanyaan dari Arvin. Yang mana Arvin? Yang Kak, itu tadi yang nge-lag Kak. smart title itu, Oke, yang oke, tunggu sebentar ya Denis ya. Ini sepertinya Arvin bertanya tadi. Untuk smart title yang mana itu Arvin? Baris keberapa? baris sekitar 26 sampai 28 mungkin. 26 Eh, sampai 28 kita coba cari. 26 sampai 28. Oke. Notes underscore Win itu ya, key widget betul. Itu ditambahkan title Arvin. Mantap. itu Nah, di barisan 26 atau 27. mm-mm. Barisan ke-27 itu ya. Titlenya tambahkan string, jangan lupa tanda petik untuk string ya. Berarti smart Mm-mm. pakai tanda kutip nggak? Pakai tanda kutip, karena sebuah string, tipe data string, maka perlu tanda kutip ya. Oke, mantap Tanda nih. kutipnya itu dua atau satu? Mm-mm. Satu boleh, kalau dua juga boleh. Sebenarnya sama fungsinya, Arwin. Tapi kita Smart lebih baik konsisten ya. Kalau satu, satu aja tuh gitu. Kalau double, double petik semua. ini Gitu Kak, ya. coba lihat punyaku. Oke, coba boleh di-share screen, Arwin. Yang ini ya, smart Heeh, ini doang. judulnya Smart. Coba kita cek dulu ya. Itu baris ke berapa tadi? 27. Smart, 26. judulnya apakah benar Smart the title atau apa itu? Smart Notes, judulnya Smart Notes, Arwin ya. Aplikasinya Smart apa? ya Smart Smart spasi apa? Notes. Smart spasi tanpa titik tambahkan Notes. Gitu ya. Oke. Oh, gini. Iya. Terus sama ditambahin ini kata Mm-mm. Windows Show sama app access ini ya. Oke, coba Arwin. Ini sepertinya Arwin sudah menambahkan show, tapi tuliskan di sini saja nih Arwin. Notes underscore Win itu masih kurang ya. Kita tuliskan Oh, wi- show-nya ini kita tidak perlu menuliskan di baris baru, cukup ditambahkan show-nya di baris 104 itu saja, punya Arwin ya. oh Windows Mm-mm, Show. mm-mm. Oke, lanjut lagi berikutnya. Tadi sepertinya Denis ya, Denis sedang bertanya. Tunggu sebentar ya Arwin ya. Oke, dari Denis, apakah ada pertanyaan nih? Tadi sepertinya ada yang ingin disampaikan dari Nah, Denis. tadi pas Kak ngejelasin terus nge-lag gitu. Terus ya. Oh, oke oke, agak ngelek-ngelek gitu. Ya, Sekarang gimana Denis? Sudah aman udah, belum? udah. Oke, udah aman ya, Denis ya. Nah, ini punya Denis sudah dicoba untuk running atau belum? Coba kita running dulu, Denis. Play. Oh, nggak bisa ya di karena aku. Belum muncul. Oke, teman-teman, kita bahas ya. Jadi yang pertama, teman-teman ya, kita siapkan dulu tadi ada beberapa tambahan ya. Kak Elsa tadi sudah jelaskan sedikit ya, sedikit clue. Paling akhir tadi sudah teman-teman tambahkan execution atau belum? Nah, kita tambahkan execution. Selanjutnya, ada perintah show juga. Itu yang kita tambahkan pada notes underscore win itu teman-teman ya. Coba ini Kak usah berikan versi lengkapnya dulu deh. Supaya teman-teman bisa cek kembali pada versi yang terbaru. Oke, kita buat dulu. Pada link yang sama, tidak apa-apa ya teman-teman ya. Link yang sama seperti tadi aja. Jadi nanti Kak usah delete yang tadi. Kemudian kita ganti dengan yang baru. Oke, teman-teman ini Kak usah izin delete ya.
Kita tuliskan kode referensi yang baru. Nah, ini dia. Jadi yang pertama, teman-teman, kita lihat dulu. Di baris keberapa tadi? Ada Smart Notes di baris ke-27. Ya, itu ada set window title, Smart Notes. Teman-teman boleh di-refresh dulu untuk code share-nya. Ya. Kalau saya sudah update ya untuk kode program versi lengkapnya, teman-teman. Silakan teman-teman akses kembali code share yang Kak Usa kirimkan linknya tadi. Ya, boleh di-share, diklik code share-nya, kemudian diakses ya, boleh di-refresh dulu kalau masih belum muncul. Nah, kemudian di sini Kalsa sudah berikan versi lengkapnya. Jadi ada Smart Notes yang pertama itu untuk title-nya, kemudian ada List of Notes ya, itu ada di baris ke-33, lalu di baris 27. Kemudian berikutnya ada lagi sepertinya tadi Kalsa berikan pada execution dan juga window ya, show itu tadi. Oke, kalau sudah teman-teman boleh running kode programnya. Apakah sudah bisa berjalan nih? Siapa yang sudah berhasil? Aku belum, Kak. Oke, Arwin boleh dicoba lagi, Arwin. Ini karena nge-lag atau apa ya? Kenapa tuh, Arwin? Di sini suaranya, di sana suaranya bagaimana punya Arwin? Kak Usa suaranya gimana? Normal sih. Apa Hmm, ngebug ya visual code-nya ya? oke. Kemungkinan karena sambil running program itu, Arwin. Running program, terus ini juga nge-zoom juga. Jadi makin banyak ya komputernya bekerja. Jadi mungkin butuh proses. Ditunggu dulu saja Arwin ya. Code share-nya sedang loading itu. Oke. Kalau saya tanya dulu yang belum share screen ya, apakah sudah bisa mengikuti nih? Siapa ya? Kalau saya tanya Jeremy dulu nih. Jeremy, apakah sudah bisa menemukan kode referensi yang terbaru yang sudah Kak Ausa Aduh, tuliskan? dikit lagi liatin Oke, kodenya. lagi liatin kodenya. Oke, mantap Jeremy. Setelah itu, Jeremy boleh dipindahkan kode referensinya ke Algo Python ya, Jeremy ya. Kemudian boleh di play, kita running programnya. Ya, Miss. Oke, mantap Jeremy. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan sama Miss ya. Oke, Miss. Oke, mantap. Thank you Jeremy. Miss keliling lagi. Nah, tadi yang sudah share screen Adrian, Dennis, sama Dilan. Nah, ini nanti selanjutnya kalau saya mau tanya ke Abbas ya. Abbas dulu. Abbas, apakah sudah bisa mengakses kode referensi yang terbaru dari Kaksa? Sudah bisa nggak? Sudah? Oke. Apakah sudah bisa muncul jendela aplikasinya? Udah sih. Udah juga. Oke, mantap nih. Dari kode referensi yang Kak Usa berikan itu, apakah ada yang ingin Abbas tanyakan? Di baris keberapa, Abbas? Hmm? Bentar. Oke, boleh sambil dibaca-baca dulu. Yang manakah kode referensi yang ingin Abbas tanyakan tuh? Mumpung masih ada waktu. Hmm? Gak ada deh, Kak. Belum ada? Oke, belum ada ya. Kalau belum ada, nanti kalau masih ada pertanyaan boleh disampaikan sama Kak Uksa ya, Bas ya. Mantap. Thank you, Bas. Kemudian Jeremy sudah, Abbas sudah, Izan ya, Izan nih. Izan, apakah sudah bisa mengakses kode referensi yang terbaru dari Kak Uksa atau belum nih, Izan? Boleh dibantu jawab. Oke, sudah. Apakah sudah bisa running program dan muncul jendela aplikasinya? Oke, sudah juga. Oke, mantap. Izan, sudah bisa ya? Punya Izan sudah muncul. Kalau sudah, nanti boleh dipelajari Izan ya. Kode referensi mana yang masih Izan perlu tanyakan sama Kak Oksa? Kalau masih bingung, boleh disampaikan ya, Izan ya. Boleh chat personal aja nanti. Atau di chat Zoom juga boleh, Izan. Oke? Ya, baik Kak. Mantap, Izan. Thank you, Izan. Lanjut lagi berikutnya. Ini sepertinya ada kendala dari Adrian ya. Adrian ini tadi ada tulisan. Bener nggak sih? F.execution. Ini kurang tanda underscore ini. Adrian coba refresh code share yang terbaru. Kalau saya sudah update ya, kode referensinya ini udah versi lengkap banget ya. Coba diganti dengan kode referensi yang terbaru. Ini punya Adrian.
Ya, ini untuk kode referensinya tadi sudah kau update. Nah, itu dia. Oke, good. Kemudian kau usah keliling lagi ya. Ini sepertinya Denis. Coba kita lihat progresnya Denis. Punya Denis, apakah sudah bisa muncul jendela aplikasinya? Oke, coba kita lihat dulu punya Denis. Ada keterangan apa di sana, Denis? Oke, show. Ya, Noteswin dot show. Ya, kita tampilkan dulu jendela aplikasinya. Kemudian kita play. Apakah bisa? Show-nya masih kurang tanda kurung buka kurung tutup itu punya Denis ya. Boleh di play lagi. Ada keterangan apa di sana? Notes underscore win ya. Ada tambahan di sana keterangannya notes underscore window ini. Oh, winho. Winho. Dia typo itu. Ya. Coba notes underscore winho-nya ini di mana nih? Punya ini Denis ya. Coba kita cek lagi yang typo-typo. Oke, notes underscore win itu sepertinya sudah benar punya Denis ya. Denis boleh sambil nih cek dulu ya pada code share yang terbaru ya, Denis ya. Nanti boleh di samping kanan kiri gitu tampilannya ya untuk melihat perbedaannya ya dari yang kode referensi versi lengkap dengan punya Denis. Jadi Denis bisa sambil belajar di sana. Ya, oke, mantap, Denis. Kemudian kau usah lihat dulu, punya Dilan sudah bisa ya, udah muncul ini jendelanya. Oke, good job nih, Dilan. Apakah ada yang mau ditanyain dulu nggak nih dari Dilan? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari Dilan? Dari kode referensinya sepertinya tadi sudah bisa di running ya, aplikasinya sudah muncul, punya Dilan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan sama Kak Oksa ya. Ini Kak Oksa beralih ke Jeremy dulu. Sepertinya Jeremy mengalami kendala nih, Dilan. Wait ya. Oke, Jeremy. Apakah ada kendala di sini? Let's pause screen sharing. Coba. Jeremy boleh share screen ulang ya. Keterangannya di sini adalah Jeremy has pause screen sharing. Coba Jeremy boleh share screen ulang. Oke. Nah, ini kita coba play dulu. Kita running dulu kode programnya, Jeremy. Kita coba cek ya. Ada keterangan apa di sana? No module PyQt. Nah, kita scroll ke atas dulu deh, Jeremy. Scroll paling atas sendiri. Ini artinya modul library PyQt belum kita hubungkan. Nah, oh sepertinya ini Jeremy menggunakan algo Python yang bukan ini, yang waktu itu. Coba Jeremy, kita akses pakai yang waktu itu kita download ya. Jeremy sepertinya ini pakai yang satunya tuh. Nah, Jeremy nanti boleh buka pakai yang satunya. Ini sepertinya keterangannya belum lengkap ya. Untuk kode programnya di sini sudah ada, tapi versi dari Algo Python-nya ini. Di sini punya Jeremy menggunakan Algo Python atau Visual Studio Code yang versi biasanya ini, Jeremy. Oke, Jeremy boleh menyalakan audionya. Belum kedengeran suaranya Jeremy. Ada keterangan apa di sana? Oh, sebentar. Ini punya saya nggak bisa miss. Nah, ini Jeremy boleh menyalakan audionya nih. Belum kedengeran suaranya Jeremy ya. Coba ask to unmute. Nih, Jeremy masih belum kedengeran suaranya. Ini kendalanya punya Jeremy ya. Oke, boleh Lagi Jeremy. ku coba Mm-mm, ini lagi pakai dicoba. algo Oke, nggak bisa. sedang dicoba pakai Algo Python yang biasanya ya, punya Jeremy ya. Ya. Oke, mantap Jeremy. Ini sepertinya karena algo Python-nya. Jadi dia belum terhubung dengan library PyQt. Nah, jadi supaya tidak perlu install ulang ya. Jadi Jeremy bisa cek kembali algo Python versi yang terbaru yang kita gunakan. Oke, gitu ya Jeremy ya. Nanti kalau masih ada kendala boleh banget disampaikan sama Kak Oksa ya, sama Miss. Nanti boleh di-submit dulu. Apakah sudah di-submit punya Jeremy? Sudah? Sudah di-submit?
Belum, Miss. Belum. Oke, punya Jeremy boleh di submit dulu. Nanti kalau misalnya masih ada kendala untuk submit, nanti boleh disampaikan sama Miss ya, supaya Miss bisa bantu untuk submit ya, Jeremy nanti Oke, kalau Miss. misal masih kendala boleh sampaikan. Oke, thank you Jeremy. Lanjut lagi berikutnya ini kau sama mau lihat. Sudah selesai submit, Miss. Oke, sudah selesai submit ya. Mantap. Ya, teman-teman, jangan lupa untuk disubmit di sini semuanya ya, untuk semuanya. Jangan lupa disubmit. Oke. Ini punya Denis bagaimana? Apakah sudah bisa muncul jendelanya? Jendelanya coba di play dulu nih. Kendalanya di mana Denis? Boleh open mic. Di layar saya sudah muncul. Oke, sudah muncul jendelanya ya. Oke, mantap nih. Tapi di sini nggak kelihatan mungkin karena share screen-nya ya. Oh iya, 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 saya sekarang. ketutupan. Nggak apa-apa, Denis. Yang penting udah muncul di tempat Denis ya. Oke, thank you, Denis. Ya, sudah muncul nih. Apakah ada yang masih terkendala, teman-teman? Nih, siapa yang masih terkendala lagi tadi? Adakah yang masih terkendala? Punya Adrian bagaimana? Oh, udah bisa punya Adrian. Oke, udah bisa ya, Adrian ya. Ini tadi sepertinya sempat ada kendala punya Adrian, tapi sekarang sudah lancar. Mantap, Adrian. Oke, teman-teman, ya, boleh di close dulu share screen-nya. Kita close dulu share screen-nya dari teman-teman semua ya. Boleh di close dulu. Nah, kita tutup kelas bareng-bareng nih sebelum kita akhiri kelas hari ini nih. Kalau saya seperti biasanya mau tanya dulu ya, materi yang paling di teman-teman menarik gitu yang mana gitu. Siapa yang mau perwakilan di sini? Siapa yang mau perwakilan? Coba latihan public speaking, teman-teman. Oke. Udah Boleh Jeremy? habis. Menurut Jeremy nih, yang paling menarik menurut Udah Jeremy habis. yang mana Jeremy? Ini suaranya Jeremy sudah on mic ya. Apa, Boleh. Miss? Ya, menurut Jeremy yang paling menarik menurut Jeremy tadi hari ini itu materi tentang apa? Bagian yang mana nih? Yang paling Jeremy suka? Mm-mm. Yang mana tuh? Miss pengen denger nih. Belum kedengeran suara Jeremy. Bagian mana tuh? Apakah pembuatan aplikasi Smart Notes ini atau debugging error atau beberapa perintah-perintah yang sudah Jeremy pelajari hari ini? Nah, bagian mana yang paling Jeremy suka? Yang perintah yang sudah dipelajari, Miss. Oke, perintah-perintah tadi ya, yang sudah kita review-review ulang ya, Jeremy ya. A, kemudian W, kemudian ada beberapa tambahannya tadi ya. Oke, good job Iya. Jeremy, mantap. Thank you Jeremy. Kita lanjut berikutnya nih. Satu student lagi, siapa yang mau mewakili selain Jeremy ini? Apakah Denis lagi, atau Abbas, atau Arwin, atau Adrian, atau Dilan, atau Izan? Nih, siapa yang akan mewakili untuk memberikan reviewnya yang paling menarik ya. Ini review paling menarik nih. Siapa yang ingin menyampaikan? Coba. Kalau belum ada nanti kau tanya. Tadi sudah ada Jeremy. Kemudian siapa lagi yang mau ingin menyampaikan nih? Coba kau mau tanya dari siapa ya? Dari Abbas nih, dari Abbas. Menurut Abbas yang paling Abbas suka dari materi hari ini tuh yang mana tuh Abbas? Dari sekian banyaknya materi yang Kak Usa sampaikan. Eh, Mm-mm. yang mana ya? Yang mana tuh? Apakah pembuatan aplikasinya, ya, aplikasi Smart Notes, atau benerin kode yang error tadi, atau beberapa perintah-perintah yang kita pelajari pada hari ini, perintah baru, Hmm, buat Mm-mm. aplikasi ini sih. Buat aplikasinya itu ya, supaya bisa muncul itu ya. Oke, mantap Abbas. Thank you nih. Siapa lagi? Satu lagi deh. Siapa yang mau mewakili lagi selain Abbas dan juga Jeremy nih? Kalau saya pengen dengar suara dari siapa ya? Dari Denis. Coba Denis lagi. Oke, Denis. Menurut Denis nih tadi dari sekian banyak materi nih yang hari ini kita pelajari, manakah yang paling Denis suka? Belum kedengeran suara Denis. Halo Denis, boleh dinyalakan audionya ya? Ah ya Kak, Oke, menurut Denis nih, yang paling Denis suka itu materi yang mana? materi mana? Eh, Mm-mm.
gimana ngomongnya? Gimana tuh? Eh, Pokoknya yang pasti sih kan kita kan udah pasti udah beradaptasi nih dengan Mm-mm. sound notes gini. Oke. Pasti kan di sini kan udah makin banyak banyak buttons, banyak widgets. Nah itu Mm-mm. paling menarik sih. Oke, good. Berarti sudah memanfaatkan materi-materi sebelumnya yang sudah Denis pelajari gitu ya. Mm-mm. Iya, jadi kita gunain lagi gitu. Oke, mantap. Denis sudah disampaikan, dan dirangkum nih sama Denis. Oke teman-teman ya, terima kasih banyak teman-teman semua sudah hadir di lesson hari ini. Kita akan berjumpa lagi, ketemu lagi di lesson-lesson berikutnya ya. Kita ketemu di minggu depan nih. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu biar bisa datang ya di kelasnya Coding Algorithmics. Oke teman-teman semuanya, kita tutup lesson hari ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Terima kasih Aksa. Arwin, Terima kasih, Abbas. Kak. Oke, thank you Denny, Terima kasih banyak. Jeremy, Terima Adrian. Oke, kasih nih. Izan, Adrian, Terima ya, Dilan. kasih. Terima kasih ya. Kita tutup teman-teman.